Amin. Shalom, ada sukacita. Ada semangat saudara-saudara. Ini sudah tanggal berapa? 5 ya? Sudah tanggal 5 Desember, tidak terasa ya kan? Saya berdoa supaya Desember tahun ini menjadi Desember ceria, meskipun Desember Omikron, ya mungkin sudah mendengar, ada varian baru, tetapi saudara-saudara kita masih bisa bersuka cita. Karena Natal adalah berita sukacita. Nah, saya mau menyalami beberapa saudara-saudara yang sudah bergabung nih, ada banyak saudara-saudara yang dari Papua, dari NTT, dari Sulawesi, Kalimantan, bahkan saudara-saudara yang ada dari Sumatera, dari Jawa, juga dari Bali, dan tidak lupa dari Sabah, ya. Dari Hong Kong, dari Taiwan, ada beberapa saudara-saudara saya mau menyalami Anda semuanya, dan beberapa yang sudah mengirimkan pokok doa, Pak Yu, ada sudah beberapa yang mengirimkan pokok doa, saya mau menyalami Anda semuanya. Nah saudara-saudara, saya harap dan saya berdoa ini akan menjadi Desember yang istimewa, bukan Desember kelabu, bukan Desember kelabu, tapi Desember yang membawa berkat. Amin. Saya mau mewawancarai beberapa orang singkat saja ya. Saudara maju ke depan, Abi maju ke depan, Pak Paulus bisa maju ke depan, singkat aja. Saya mau bertanya sesuatu, tolong dijawab. Susi maju ke depan, Susi. 3 orang, ya kan? 3 orang saya mau bertanya. Kalau saya minta saudara menggambarkan dalam satu kata, Natal itu apa? Dalam satu kata, saya yakin saudara pasti punya. Ya kan? Apa itu Natal? Tolong dijawab. Menurut kamu, satu kata, apa itu Natal? Ya. Natal itu gift, hadiah. Hadiah, mengapa? Karena dengan adanya momen Natal, Ya. kita saling berbagi hadiah, bukan hanya hadiah tapi lebih kayak sukacita menyambut sang raja, ya gitu. Jadi buat Abi, Natal adalah hadiah. Jadi kalau setiap kali Natal pikirannya hadiah. Jangan-jangan dia sudah simpen kaos kaki di samping dapur supaya ada Santa Claus kasih hadiah. Pak Yanto, kalau ada satu kata untuk menyimpulkan Natal itu apa? Natal adalah suatu kelahiran Tuhan Yesus yang kita sambut di seluruh dunia. Natal adalah kelahiran yang harus disambut. Kelahiran Tuhan Yesus karena istimewa, luar biasa. Susi, Natal itu apa? Natal menurut saya itu kayak momen menyenangkan. Menyenangkan. Jadi kalau mau senang-senang di bulan Natal. Karena apa? Gaji 13. Bukan. Karena ada liburan barangkali. Apa Natal mengapa menyenangkan? Ya karena bisa merayakan bersama, bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus bersama-sama. Walaupun misalnya sekarang ini di masa pandemik, ya tapi kita tetap bersuka cita. Ya, luar biasa. Pertanyaan kedua lebih sulit. Tolong dipikirkan baik-baik jawabnya. Seandainya tidak ada Natal, hari ini Anda ada di mana? Seandainya tidak ada Natal, seandainya Allah tidak menjelma menjadi manusia, seandainya dia tidak datang ke dalam dunia, hari ini Anda ada di mana? Mungkin di rumah aja, Pak. Syukur, tidak dikerobokan. Kenapa di rumah aja? Karena tidak tahu mau ngapain kalau nggak ada Natal. Tidak mungkin di gereja, betul ya? Tidak ada gereja, kalau tidak ada Natal tidak ada ibadah, tidak ada kebaktian. Ngapain kebaktian? Ya kan? Pak Yanto, kalau tidak ada Natal hari ini ada di mana? Jika tidak ada Natal hari ini kita mungkin di dalam lembah kekelaman. Mungkin ya di dalam lembah kekelaman atau memang benar-benar di dalam kekelaman, bukan di lembahnya. Kekelaman ya? Iya. Jadi sekarang dengan adanya Natal kita mengalami suatu penebusan dosa kita oleh kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini. Luar biasa, tepuk tangan. Luar biasa. Kalau tidak ada Natal, kalau kamu tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, hari ini ada di mana? Mungkin jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Liburan gitu. Ya, jalan-jalan di lembah kekelaman atau jalan-jalan di mana? Mungkin
ke mall atau mungkin juga di rumah. Ke mall atau tinggal di rumah. Tepuk tangan untuk mereka, terima kasih. Iya. Luar biasa saudara-saudara. Saudara-saudara yang ada di rumah, tolong jawab pertanyaan saya. Kalau tidak ada Natal, hari ini Anda ada di mana? Wow, saya bisa membayangkan. Kalau tidak ada Natal, mungkin hari ini saya tidak akan ada di sini. Ngapain saya berdiri di sini? Mungkin saya tidak akan ketemu dengan saudara-saudara. Mungkin saya sudah ada di kuburan, mungkin. Mungkin saya sudah bergabung dengan kaum teroris, mungkin. Kalau saya tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, mungkin saya sudah mengalami yang terburuk dalam hidup ini, saudara. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ada Natal. Amin. Jadi di pagi hari ini saya mau mengajar saudara, apa sih sebetulnya makna Natal? Makanya saya tanya tadi, kalau mendengar kata Natal, langsung hadiah, ya kan? Dapat hadiah, ya. Masuk akal, ya kan? Anak-anak biasanya kalau sudah Natal itu di bawah pohon Natal banyak bungkusan, walaupun kosong, tidak ada isinya apa-apa, tapi gambarannya adalah hadiah. Natal makan enak. Di kampung saya makan enak hanya 2 kali, hari raya Idul Fitri sama hari Natal. Pasti potong ayam, saudara bikin ketupat atau lontong, opor dan sebagainya, ya kan? Pokoknya itu kesempatan makan enak. Natal adalah kesempatan untuk kita bisa mendengarkan lagu Natal, ya kan? Saya kurang tahu kalau di desa saudara di kampung kalau udah Natal kita keliling dari gereja ke gereja dan selalu yang ditunggu-tunggu waktu konsumsi tiba, ya kan? Jujur aja saudara. Kalau sudah lama khotbahnya sudah kelesi ini kapan khotbahnya selesai? Karena saudara pengen cepat-cepat konsumsinya tiba, ya kan? Saya mau mengajak saudara mengunjungi ke Natal pertama, supaya saudara bisa paham betul apa arti Natal. Amin. Saudara yang sudah menonton di share video ini supaya kita bisa memahami apa arti Natal yang sesungguhnya. Dan saudara, untuk supaya saudara mudah mengingat, ingat kata Natal. Apa saudara? Dimulai dari huruf apa? N. Apa itu N? Natal adalah nubuatan yang jadi kenyataan. Saudara, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah melakukan sebuah perjanjian atau membuat sebuah perjanjian dengan iblis. Atau sebuah kalimat yang itu adalah kalimat mujizat, kalimat nubuat, mohon maaf. Kalimat nubuat yang bunyinya begini di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini dengan Hawa. Akan ada permusuhan antara keturunan Hawa dengan iblis. Dan kalimatnya antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi keturunan Hawa, keturunan manusia ini yang lahirnya nanti akan akhirnya akan berujung pada kelahiran Yesus Kristus akan mengalahkan iblis. Dan saudara-saudara, nubuatan yang mirip juga diucapkan di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu, ini ratusan tahun sebelum Yesus lahir sudah ada nubuatan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan dinamakan atau ia akan menamakan dia Immanuel. Ini ratusan tahun sebelum Yesus hadir sudah dinubuatkan. Jadi Natal adalah nubuat yang jadi kenyataan. Jadi kehadiran Allah ke dalam dunia bukan ujuk-ujuk. Tahu ujuk-ujuk? Cuma bilang ujuk-ujuk. Saudara pasti tidak tahu ujuk-ujuk. Ya kan? Hanya orang Jawa yang tahu. Apa coba Bu Maria? Ujuk-ujuk. Tiba-tiba, bukan sesuatu yang aduh tiba-tiba kemudian saya pengen piknik ke dalam dunia, tiba-tiba Allah meninggalkan tahtanya piknik ke dunia, bukan.
Allah sudah merencanakan jauh sebelumnya, sebelum bumi dipenuhi umat manusia, ketika umat ciptaan yang disayanginya jatuh dalam dosa, Allah mau turun ke dalam dunia dan itu sudah dinubuatkan, sudah direncanakan. Jadi Natal bukan kebetulan, Natal bukan sesuatu yang asal-asalan, Natal adalah bagian daripada rencana surga untuk Allah menyelamatkan manusia. Amin. Saudara-saudara, Natal bukan kebetulan. Natal adalah peristiwa di mana itu sudah direncanakan sejak dari semula. Karena di dalam kamusnya Tuhan tidak ada istilah kebetulan. Amin. Masih banyak nubuatan-nubuatan, saudara, tapi saya tidak membacakan. Banyak nubuat. Jadi nubuatan mengenai kehadiran Yesus sudah direncanakan. Itulah sebabnya jangan kaget kalau ada dua orang yang sudah uzur, itu menantikan datangnya Immanuel tadi. Ada satu ibu-ibu yang selalu datang ke bait Allah dan dia hanya menantikan, dan pada waktu Yesus waktu masih bayi dibawa ke bait Allah, wah dia senangnya bukan main. Ada satu orang tua juga yang tinggal di bait Allah menunggu, dan pada waktu Yesus diserahkan mereka lega, ternyata yang dinantikan Immanuel sudah tiba. Masih ingat siapa namanya? Ada wanita yang ada di bait Allah dan pada waktu Maria dengan Yusuf membawa bayi itu, wanita itu senang sekali. Dan ada juga seorang laki-laki yang sudah uzur, sudah tua, dan mereka menyaksikan penantian itu akhirnya menjadi kenyataan. Coba ini sarjana Alkitab ya yang sudah S1, S2 masih ingat? Hana dan Simeon. Ya. Jadi sudah ada. Bahkan pada zaman itu, saudara-saudara, orang Majus itu sudah tahu. Karena sudah ada tulisan semacam ramalan orang Yahudi bahwa akan ada raja orang Yahudi dari timur yang akan lahir, yang akan menjadi Mesias, sudah ada. Makanya orang Majus waktu melihat pertanda itu dia langsung cari, karena memang waktu itu sudah dinanti-nantikan. Jadi kehadiran Yesus bukan sesuatu yang kebetulan, sudah dinubuatkan. Jadi Natal adalah nubuat yang jadi kenyataan. N. Sekarang tiba sampai huruf apa? A, ya kan? Apa huruf A, saudara-saudara? Ya, Allah turun ke dunia, Allah menjelma menjadi manusia, saudara-saudara. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Dalam bahasa Jawa lebih bagus sekali, Gusti nunggil kalian kita. Allah bersatu dengan manusia. Karena apa? Dia ingin menyertai manusia. Oh, saudara-saudara, sejak dari semula Allah itu mau menyertai saudara. Karena Allah itu kasih. Saya jelaskan ini ya. Semua bilang Allah itu kasih. Dan kasih itu perlu objek. Saudara katakan, kasih itu perlu objek. Saudara mengerti maksudnya kasih perlu objek? Saudara punya kasih, saudara perlu objek untuk berbagi kasih. Sebab kalau saudara punya kasih, punya cinta, kemudian saudara tidak punya objek untuk berbagi cinta, saudara sekarat. Berapa banyak orang yang mencintai seseorang dan cintanya ditolak kemudian dia gantung diri? Kenapa dia gantung diri? Cintanya ditolak, tidak punya objek untuk berbagi kasih, berbagi cinta. Kalau enggak tanya Edi, enggak percaya tanya Edi. Edi pernah putus cinta, Edi? Rasanya bagaimana? Sakit. Sakitnya di mana? Dia bilang sakitnya di sini. Allah itu perlu objek untuk berbagi kasih, maka diciptakanlah yang namanya manusia
menurut gambar dan teladannya. Mengapa harus menurut gambar? Jadi hanya manusia yang diciptakan oleh Allah yang bisa mengenali kasih, yang bisa merasakan kasih. Waktu itu sudah ada binatang-binatang yang lain, ciptaan-ciptaan yang lain sudah ada. Tetapi Allah tidak bisa berbagi kasih kepada mereka karena beda. Maka Allah memutuskan, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan teladannya. Image. Saudara adalah gambar Allah. Kenapa? Karena Allah ingin berbagi kasih. Itulah sebabnya Allah menciptakan manusia dan menempatkan di sebuah tempat namanya Eden. Untuk apa? Supaya Allah hadir di situ. Sejak dari semula Allah ingin menyertai Anda. Sejak dari semula Allah pengen bersatu dengan saudara-saudara. Cuman masalahnya adalah DOSA. Dosa. Karena dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Satu-satunya hal yang memisahkan Anda dengan Tuhan adalah dosa. Saya ulangi lagi, saudara. Hanya ada satu yang memisahkan saudara dengan Tuhan adalah dosa. Sebab waktu kita berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, saudara, waktu saudara berdosa tidak bisa komunikasi lagi. Karena apa? Signalnya hilang. Kenapa signalnya hilang? Karena ada dosa. Sehingga Allah harus membuat keputusan untuk menyelamatkan manusia. Dia harus mencari manusia. Coba bayangkan waktu itu Adam dan Hawa menyadari bahwa dirinya berdosa. Dan pada waktu dia menyadari dirinya berdosa, bersembunyi. Siapa yang nyari? Siapa yang mencari Tuhan, atau Adam dan Hawa yang nyari Tuhan, atau Tuhan yang mencari Adam dan Hawa? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan yang mencari? Karena Tuhan yang desperate, Tuhan yang benar-benar pengen bersama dengan manusia. Sejak dari awal Tuhan ingin menyertai saudara. Amin. Karena Tuhan mengasihi saudara, tidak peduli siapa saudara, Tuhan mengasihi saudara, tidak pandang rupa, tidak pandang harta. Amin. Itulah sebabnya waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan punya inisiatif. Menarik sekali karena mereka baru menyadari bahwa dirinya telanjang setelah mereka jatuh dalam dosa. Apa selama ini mereka tidak tahu bahwa mereka telanjang? Adam dan Hawa. Saya tanya, apa yang membuat mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telanjang? Padahal selama ini mereka telanjang. Apa yang membuat mereka akhirnya sadar bahwa mereka telanjang? Karena kemuliaan Allah sudah hilang. Maka waktu kemuliaan Allah hilang, saudara akan kehilangan banyak hal dalam hidup saudara. Itulah sebabnya untuk menyelamatkan manusia, Allah yang rela turun menjadi manusia. Saya mau tanya ini saudara, pernah mendengar ada domba yang keprosok dalam sumur mati? Dan ada berapa orang pintar yang mencoba untuk menolongnya? Ini ada domba masuk dan loncat kemudian tidak sadar kalau itu sumur. Dan sumur itu sudah mati yang dalamnya 15 meter. Weh, ada orang yang pintar saudara. Mendengar, langsung dia pergi ke pinggir sumur. Begini, kumpulkan kekuatanmu. Ini dia nasihatnya orang pintar, ya kan? Pakai tenaga dalam, hitungan 3 kamu loncat. Ya kan? Sudah? Kumpulkan kekuatan. Ya kan? 1, 2, 3, loncat. Saudara pikir domba bisa mengerti bahasa saudara? Kumpulkan kekuatanmu, hitungan ketiga loncat. Ada orang yang sangat agamawi juga lewat. Kemudian mendengar, mungkin hari yang kedua suaranya sudah tidak seperti kemarin. Nah, ini orang agamawi. Kalau kamu ingin keluar dari sini, doa 5 kali sehari. Ya kan? Lipat tanganmu yang, dia tidak punya tangan, saudara. Tapi
kamu lipat kakimu, kemudian kamu sujud 5 kali. Setelah itu setiap kali mendengar suara yang keras itu atau suara bunyi lonceng, kamu segera menyatukan hatimu dengan penciptamu. Nanti dalam hitungan hari kamu tiba-tiba akan punya kekuatan untuk bisa keluar. Saudara pikir itu domba bisa? Ada orang gila lewat. Ya kan, tapi dia baik hati. Ya bawa namanya juga orang gila, saudara. Ya kan. Mendengar domba itu, dia gantian, namanya juga orang gila. Ya kan. Dia malah baterek, ya kan. Namanya juga orang gila, dia tidak peduli. Tapi ada satu orang baik yang luar biasa. Kebetulan dia baru dari pasar, dia bawa belanjaan banyak, saudara. Dia langsung kasih kebaikannya, dia kasih itu nasi pecelnya dikasih ke domba, kemudian jajanannya kasih ke domba. Kau makan sebanyak-banyaknya, saya kasih semua milik saya. Kamu setelah itu kamu harus keluar dengan kekuatan makanan tadi, kamu harus keluar. Gagal. Kemudian ada gembala yang baik. Waktu gembala yang baik dengar, ini sudah hari yang kelima, sudah tinggal, dia ambil tali, dia ikatkan tali di pohon pinggir sumur, dia turun ke dalam sumur, kemudian dia angkat itu, saudara, dia gendong di belakangnya, dia naik lagi, baru domba itu selamat. Untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dalam dosa, ilmu, pengetahuan, kepandaian tidak bisa. Agama juga tidak bisa menyelamatkan. Kebaikan saudara tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Allah turun sendiri menjadi manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Dia makan seperti manusia, dia pakai bahasa manusia, dia hidup seperti manusia. Amin. Jadi saudara, kekristenan adalah hubungan antara Allah dengan manusia. Saya mau mengatakan ini, Yesus tidak pernah datang untuk membawa agama. Yesus datang membawa berita keselamatan yang menolong saudara dan saya pada akhirnya bisa ketemu dengan juru selamat, dengan pencipta kita. Maka saudara, bahasanya adalah seperti ini. Di dalam Alkitab dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu apapun yang telah jadi dari segala sesuatu yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Firman yang telah menjadi manusia yang pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia mengatakan, tidak ada seorang pun bisa sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi, saudara-saudara, Yesus dengan begitu yakin memberikan kepastian, Dia adalah jalan keselamatan. Karena memang Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara-saudara. Saudara pengen tahu jalan ke surga? Tanyalah orang yang datang dari surga. Iya kan? Jangan kalau Tuhan menghendaki. Nah, kalau saudara ada orang mengatakan, "Hei, siapa yang ikut saya? Saya mau mendaki Gunung Kilimanjaro." Siapa yang mau ikut? Kemudian saya tanya, kamu pernah ke Kilimanjaro? Belum pernah, Bapak. Nah, saudara-saudara, kalau orang yang mengatakan, siapa yang mau ikut saya pergi ke Gunung Kilimanjaro? Kemudian ditanya, saya sendiri belum pernah ke sana. Tapi tahu tempatnya, saya juga tidak tahu tempatnya di mana. Tapi insya Allah, kalau Tuhan menghendaki saya akan sampai di sana. Saudara mau ikut? Saudara mau ikut?
Padahal dia meyakinkan, saudara. Saya mau mengajak saudara ke Gunung Kilimanjaro. Tapi saudara belum pernah ke sana. Saya tidak akan pernah ikut. Saya tidak akan pernah membuat keputusan untuk ikut orang ini. Karena dia sendiri belum tahu sampai di mana. Belum pernah ke sana, belum tahu jalannya seperti apa. Bagaimana saya mau ikut orang yang belum tahu kemana. Orang buta nuntun orang buta. Tapi kalau ada yang mengatakan, akulah jalan ke Kilimanjaro. Aku jalannya, bukan petunjuk jalan. Aku jalannya. Jadi kalau engkau berjalan di atasku, engkau pasti sampai di situ. Aku jalannya, bukan penunjuk jalan. Beda ya? Jadi di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Waduh, saudara, saya kadang-kadang kagum. Dia akan datang lagi untuk menghakimi dunia ini. Dia akan datang lagi untuk siapa? Menjemput saudara dan saya. Dia akan datang untuk menjemput. Bagaimana dengan mereka yang anti kepada Yesus? Bagaimana mereka yang menganiaya murid-murid Yesus? Bagaimana dengan mereka yang menghina, saudara-saudara? Ketika dia datang, saya mau tanya, Pak Yanto, kalau Pak pergi dari jauh pulang, bawa oleh-oleh yang ditemui anak sendiri atau anak tetangga? Anak sendiri. Kalau saya pergi dari jauh beli oleh-oleh, yang saya ingin temui pertama adalah anak saya, bukan anak tetangga Pak RT atau anak tetangga saya, saudara-saudara. Kalau dia datang kembali ke dalam dunia untuk menjemput saudara, yang ditemui siapa? Anak-anaknya, umatnya, umat pilihannya, bangsa yang dikuduskannya, mereka yang melayani dia, yang setiap hari menyembah dan memuliakan namanya. Natal adalah apa tadi? Sekarang sampai ke huruf yang ketiga, T. Coba saudara tebak. Natal itu apa? T. Ya. Tidak. Ya. Telah lahir. Yang lain? Natal adalah kalimat ini. Kalimat ini yang diucapkan oleh malaikat kepada Maria. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Natal adalah keajaiban. Saudara-saudara, saya sudah berkali-kali khotbah ini, tetapi kalau saudara ingat ini, ada kalimat yang luar biasa yang semua orang pasti punya. Ketika malaikat datang kepada Maria dan mengatakan, salam hai engkau yang dikaruniai oleh Allah yang Maha Tinggi. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus atau Immanuel. Reaksi pertama Maria adalah bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Ada tulisannya di sini, saudara. Maria menjawab, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Bagaimana hal itu mungkin? How shall this be? Saya mau mengatakan kepada Anda, tolong tulis bagaimana mungkin dalam hidup saudara. Punya atau tidak? Jujur. Bagaimana mungkin saya bisa menyekolahkan anak saya, gaji suami saya pas-pasan? 1. Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan jodoh, wajah saya penuh dengan jerawat? 2. Misalkan aja, ya kan? Bagaimana mungkin saya bisa membeli rumah, bayar kos-kosannya aja tidak bisa? 3. Lanjutkan sendiri. Ada bagaimana mungkin? Jujur saudara. Yosua ada bagaimana mungkin? Apa bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya bisa kuliah? Orang tua saya tidak mampu. Yang lain? Bu Devi ada bagaimana mungkin? Ya. Jadi sempat ada bagaimana mungkin? Pak Yo, bagaimana mungkin rambut saya bisa tumbuh kembali? Ada? Ya.
Ada bagaimana? Ya, bagaimana mungkin? Kita semua kalau kita mau jujur, punya bagaimana mungkin. Saya juga punya bagaimana mungkin. Ada satu kerinduan saya harap sebelum saya dipanggil Tuhan bisa terlaksana. Punya panti jompo buat hamba-hamba Tuhan. Itu kerinduan saya terakhir. Pengen sekali punya rumah retirement village untuk hamba-hamba Tuhan. Bagaimana mungkin? Saudara-saudara, yang muncul pertama adalah bagaimana mungkin. Ada kabar buruk buat saudara. Mau kabar buruk atau kabar baik nih? Buruk dulu ya. Anda yang tiap hari bagaimana mungkin, Anda cepat tua. Ya kan? Karena saudara yang dipikirkan, aduh nanti bagaimana mungkin itu membuat Anda khawatir. Bagaimana mungkin membuat Anda tidak bisa tidur. Bagaimana mungkin Anda akan kehilangan sukacita. Aduh bagaimana mungkin. Saya kurang tahu Maria waktu mendengar itu. Setiap kali dia nyanyi sambil nyuci di sungai, nyanyiannya, oh tak mungkin, ya kan. Dulu ada lagu itu. Ya. Atau saudara yang pada waktu itu pernah mendengar lagu, mungkinkah kau akan kembali. Itu lagu dulu, yang tahu hanya saya dengan Pak Yanto, dengan Bu Maria. Lagu lama sekali. Saudara-saudara, oh tak mungkin. Banyak saudara-saudara yang setiap hari, aduh bagaimana mungkin, rasanya tidak mungkin. Oh bagaimana mungkin, rasanya tidak mungkin. Bagaimana Tuhan bisa memulihkan rumah tangga saya. Oh suami saya sudah minggat 11 tahun, aduh bagaimana mungkin. Ada banyak bagaimana mungkin dalam hidup saudara. Dan saya mau kasih kabar buat saudara-saudara. Ternyata banyak bagaimana mungkin.